Yang baru bergabung, saya cerita dari awal. Yang belum tahu saya siapa. Saya ini tim kreator artis di Indonesia, ya. Saya tim kreator artis di Indonesia. Salah satu artis besar yang pernah saya kerja sama beliau adalah Ariel Peter Pan. Ariel, pejabat DPR RI di Senayan. Firza, satu ini nggak bisa saya bilang ya, karena orangnya agak susah. Saya nggak bisa bilang karena orangnya agak susah, dan dia masih sering berhubungan dengan saya ya, karena beliau juga lagi memperbaiki karirnya. Jadi yang kelima ini saya kerja ini, beliau public figure juga, cuman saat ini sedang drop, jadi sedang membangun lagi. Jadi saya nggak mau bilang, nanti takut terganggu, karena beliau lagi masa merintis kembali kepopulerannya. Yang kelima tadi. Yang keenam, saya pernah kerja menjadi tim kreatif Cendil. Tahu Cendil? Mungkin kalian yang 90-an, 2000-an nggak tahu Cendil. Cendil itu vokalis grup band Seurius. Boleh kalian searching di Google, namanya Cendil, Mas Cendil. Saya kerja di tim kreatif beliau selama 8 bulan. Ya, Mas Cendil, searching aja. Searching Mas Cendil serius. Saya pernah kerja juga dengan beliau, jadi tim kreatif beliau. Yang ketujuh, saya pernah kerja dengan artis-artis pendatang baru, kurang terkenal. Sekarang mungkin sudah meredup. Kalau kalian ingat, namanya Tommy Raphael. Sekarang sudah nggak nampak lagi di televisi. Mungkin sudah sakit ya. Saya udah lama, udah lost kontak sama beliau. Yang Tommy Raphael itu siapa? Yang mau tanya, dia aktor juga pesulap. Nah, Tommy Raphael, searching aja di Google. Tommy Raphael. Selanjutnya artis-artis FTV yang dari Aceh, ya, dari Teguh Wisnu dan lain-lain. Artis Aceh yang terkenal, artis FTV yang dari Aceh saya kerja. Ya seperti itulah. Ya. Hingga terakhir saya bekerja dengan korban Mbak L. Saya kerja. Ya, setelah Mbak L, saya sangat baik sama beliau, membangun dari nol ya. Dari beliau menang di salah satu ajang ya. Terus saya nggak bisa bilang ya, nanti akun saya kena lagi. Semenjak Mbak L married sama si B, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai tim kreatifnya. Tapi teman saya satu bantal masih kerja sama Mbak L. Begitu yang kalian harus tahu. Sampai detik ini, bahkan teman saya itu waktu kejadian di lokasi, bahkan teman saya itu dipanggil ke Polres tadi untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Maka saya tahu lebih duluan daripada media manapun di tanah air di Indonesia, ya. Jadi 35 menit pasca kejadian saya ditelepon dengan teman saya narasumber, nggak bisa saya bilang namanya, itu hak privasi namanya. Lalu saya bilang, saya sudah melanggar kode etik narasumber, ya sayang dia nanti terancam pekerjaannya, orang susah. Ya. Saat ini pengacara hukum dari Mbak L dan si RB dalam proses damai. Ngerti nggak? Karena kalau nggak damai, si B terancam 15 tahun penjara. 15 tahun penjara, ya sudah pasti. Oke, sebentar, saya mau jelaskan lagi nih. Sedikit aja. Apa yang terjadi bila mereka bercerai? Ya, saya 15 tahun loh. Saya tahu semua nih. Dengar ya. Yang terjadi kalau 15 tahun. Sorry. Apa yang terjadi kalau mereka bercerai? Yang pertama, Baby L. Ya, saya nggak bisa jelaskan ya. Baby L. Ya, yang pertama akan anak kecil tuh gimana pun membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Itu Baby L yang pertama.
Yang kedua, ini yang paling salah satu penyebab kenapa si B tega melakukan itu kepada Mbak L ya. Yang kedua, si Bilar ini banyak sekali kreditnya ya, kredit rumah mewah, mobil mewah. Yang bayar siapa? Yang bayar Mbak L ya. Mbak L sangat banyak jobnya ya. Jadi kalau mereka bercerai sudah pasti situasi ekonominya akan goyah. Jadi semua yang dikredit ini ya terancam ditarik kembali semuanya, seperti rumah mewah, seperti mobil mewah ya. Namanya kreditnya nggak dibayar ya, namanya sudah pincang. Rumah tangga kalau sudah pincang ya kita susah cari uang, betul nggak? Kalau kita ribut di luar itu nggak apa-apa, tapi kalau kita sudah ribut dengan istri kita sendiri, kita nggak akan enak bro. Mau kita keluar, mau kita di rumah, kita nggak akan enak, nggak tenang pikiran kita ya. Saya cuma ingin speak up agar kasus ini sama-sama bisa kita pantau. Kalau kita nggak speak up ya udah pasti mereka damai. Kalau mereka damai berarti kita membantu orang melakukan KDRT. Kali ini korbannya Mbak Lesti, bisa jadi lain waktu tuh orang-orang terdekat kita. KDRT nggak boleh dibiarkan bro ya. Ya, tapi kita bersyukur saat ini KPI dan pihak-pihak lainnya sudah mulai memboikot ya Bilar dari televisi dan juga radio di tanah air. Jadi si Rizky Bilar tuh nggak boleh lagi tampil di TV. Terhitung kemarin si Bilar sudah diboikot ya. TV manapun yang menyiarkan Bilar maka akan dipinalti ya. Jadi nggak usah main-main ya, kasus KDRT itu berat ya, karena yang kita sakiti orang terdekat kita ya. Orang terdekat kita aja kita sakiti, apalagi orang lain, kan gitu tanggapan pemerintah. Jadi mengapa kasus ini harus ditanggapi dengan serius? Kalau masalah Mbak Lesti itu orangnya baik sekali ya, saya bilang. Saya bekerja dengan korban Mbak L, saya kerja ya. Setelah Mbak L, saya sangat baik sama beliau, membangun dari nol ya. Dari beliau menang di salah satu ajang lah. Saya nggak bisa bilang ya, nanti akun saya kena lagi. Semenjak Mbak L married sama si B, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai tim kreatifnya. Tapi teman saya satu bantal masih kerja sama Mbak L. Begitu yang kalian harus tahu. Sampai detik ini, bahkan teman saya itu waktu kejadian di lokasi, bahkan teman saya itu dipanggil ke Polres tadi untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Maka saya tahu lebih duluan daripada media manapun di tanah air di Indonesia ya. Jadi 35 menit pasca kejadian saya ditelepon dengan teman saya narasumber, nggak bisa saya bilang namanya, itu hak privasi namanya. Lalu saya bilang saya sudah melanggar kode etik narasumber ya, sayang dia nanti terancam pekerjaannya, orang susah ya. Oke, lanjut. Pada waktu kejadian ya, jadi yang baru bergabung saya cerita dari awal. Jadi si B itu HP-nya 3, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk, bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini untuk iklan, endorse data-data dia di situ. Yang ketiga ini dipasang pin ya, nggak dikasih tahu pinnya, alasannya melindungi data. Rupanya data selingkuhan. Alasannya semuanya nggak boleh ya, bahkan untuk melindungi yang HP 3 ini ya, tahu sendirilah orang kaya ya. Teman saya masih bekerja dengan si korban Mbak L
Jadi waktu kejadian itu saya ditelepon, "Mas, nampaknya sebentar lagi viral, Mas." "Kenapa, Mbak? Kenapa?" "Kenapa?" Pak L dicekik, dibanting dengan Pak B. Kami mau bantu tapi dimaki, malah diancam pecat dengan beliau. Nampaknya besok bakalan viral di seluruh media Indonesia. Begitu kira-kira. Ya. Si korban saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata aja nggak sanggup. Matanya sudah seperti ini, bro. Ini sudah biru, kesakitan, nangis. Kenapa? Udah saya bilang tadi kan. Jadi saat itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang tuh Mbak Lesti nggak sengaja kelihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu ya karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini ya. Dan Mbak L lihat jelas chattingan itu ya. Jadi langsung Mbak L minta buka pinnya. Tapi si B malah menyalahkan Mbak L ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih, dengar dulu nih, belum dipukul, belum dicekik. Jadi pertikaian, Mbak L menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak L minta diantar ke rumah orang tuanya malam itu, malam kejadian itu ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap ya, langsung dia sentak gini tangan Mbak E, pukulin sini, kena, dibanting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur, mengajar, saya pecat semua kalian. Dia begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih ya, sampai gitu. Untung ada satu orang ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi ya. Jadi beliau nggak takut dengan si B. Kurang ngajar kau ya, kamu dilahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Itu kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ya, semenjak dimarahin sama asisten Mbak L tadi, langsung si B ketakutan. Pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi. Ya, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit ya. Lanjutnya Mbak L divisum karena memar. Hasil visum tersebut salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L menangis, menjerit.
dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini. Dari lahir, dari kecil dia jaga, ya nggak pernah dia bentak. Ya, pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait ya. Jadi Mbak L divisum, hasil visum dari hasil visum tersebut Mbak L diantar ke Polres ya, melaporkan kejadian tersebut. Seperti itu kejadiannya. Yang mau tahu